Sekarang tanya lagi, Imam Ghazali tadi jenengan menyampaikan bahwa orang mukmin itu kalau hanya beriman saja tanpa beramal soleh, atau beriman dan beramal soleh tapi masih tetap maksiat, itu masih belum berharap mendapat rahmatnya Allah. Dan terus waktu nerojak lalu kapan letaknya, kapan kita menggunakan rojak berharap pada Allah? Kapan? Dalam keadaan apa? Kata Imam Ghazali, jawabnya dalam dua kondisi. Dalam dua kondisi inilah kita mengimplementasikan rojak kepada Allah. Pertama, terjadi pada orang yang bermaksiat, yang bergelimang maksiat, terus terbersit dalam hatinya ingin bertobat. Ketika dia ingin bertobat, setan bisiki, kamu dosanya sudah banyak, bagaimana tobatmu bisa diterima? Teruskan saja, nanggung, mesisa, gak akan diterima tobat kamu. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang maksiat ingin bertobat, tuh, ini harus rojak. Kalau dia tidak punya rojak, tidak jadi tobat. Dua, dengan cara rojaklah itu dia mengatasi keputusasaannya dirahmati Allah. Yang kedua, tobat sendiri itu ta'atun tukaffiru dzunub. Tobat sendiri itu sudah menghapus dosa. Inallah ya ini dalil. Pokoknya jangan berputus asa, karena berputus asa itu sendiri dosa. Inilah dosa. Jadi kapan kita rojak, yakni ketika kita berdosa dan ingin bertobat, harus rojak. Karena kalau tidak punya rojak nanti tidak jadi bertobat. Tapi maksudnya bertobat dan proses tobatnya dilaksanakan. Jangan hanya ingin tobat tapi maksiatnya masih terus. Nah, ini maghrur. Kalau masih terus ingin diampuni Allah tapi maksiatnya masih jalan terus, itu seperti orang mau Jumatan, sholat Jumat. Waktu ngepres Jumat, sholat Jumat jam 12 lah misalnya, ya tinggal 5 menit, ya kita masih di pasar. Terbersit dalam hati kita, loh kok khutbah 2 harus segera ke pasar, ingin ke pasar, dibisiki setan, kamu mau ke pasar gak canda gitu. Ini pasar kan, di tengah pasar kan sempit loh, orang Melayu harus untuk ke masjid tidak canda kan, nggak usah ke masjid, sekalian saja di pasar teruskan loh, malah ramai, yang belanja tambah banyak. Nah, supaya dia jadi berangkat ke masjid itu harus percaya, harus rojak. Waktunya cukup dia untuk ke masjid. Waktu yang sempit itu cukup untuk dia bergabung di masjid. Tekan masjid masih bisa sholat Jumat berjamaah. Setidaknya pas tahiyat akhir. Kalau kita sholatnya dulu. Soalnya kalau dia tidak rojak menangi Jumatan, putus asa, waduh, waktu ngepres gak canda ini tadi, putus asa, akhirnya tetap di dalam pasar, ya bagaimana dia bisa diampuni? Ini jenenge tidak rojak, ini tamani.
malah dia ingin tak nyong kasarai tak ngedoli. Kalau tidak ada cinta Pak Imam tak bilale imam tak WA nih tak telepone ada gitu enggak. Itu mengharap penundaan Jumatan karena menunggu kita masih transaksi di pasar, namanya tamani. Rojaknya ya kita berangkat ke masjid itu. Satu, jadi kapan rojak? Ketika kita ingin bertaubat dari dosa, itu harus rojak. Kalau tidak rojak, nggak jadi bertobat. Yang kedua, kapan kita rojak? Kalau kita ibadahnya baru fardu saja, ingin nambah sunat. Kalau kita tidak rojak, wah tambah sunat biar tambah rahmatnya Allah, ampunannya Allah, masuk surganya Allah. Harus rojak supaya semangat untuk meningkat ke amal sunnah. Kalau tidak punya rojak, ya tidak amalnya ya hanya fardu saja, bukan nambah sunnah. Harus diingat firman Allah pada Tuhan mukminin itu tadi. Beruntunglah orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Ini berarti bukan hanya mengatakan beruntunglah orang mukmin yang melaksanakan sholat, tidak, melaksanakan sholat dan sholatnya khusyuk. Sing aflaha itu al-khosyi'un, bukan aflaha al-musallun titik. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun dan seterusnya. Jadi supaya rojak yang kedua itu kapan momentumnya, yakni ketika kita ingin meningkatkan amal baik ke amal baik level berikutnya. Jadi kesimpulannya, rojak yang pertama itu untuk menangkis keputusasaan dari bertobat. Rojak yang kedua untuk apa? Untuk meningkatkan kesemangatan dalam beribadah. Tapi sambil prosesnya dilakukan, tobat ya proses tobatnya dilakukan, ibadah dari meningkatan ibadah ya prosesnya dilakukan. Kalau prosesnya tidak dilakukan, hanya ingin saja, itu tidak rojak, tapi tamannya itu. Jadi bahwa indah ada wajibun ayat takmir al-khawf. Nah,